warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SI 25C. Pada video ini, kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester kami yang berjudul Kampus Emergency Response Simulator. Aplikasi ini merupakan simulasi sistem pusat kendali kampus saat terjadi keadaan darurat. Contohnya seperti mahasiswa pingsan, lift macet, bangunan terbakar, dan parkiran tergenang. Tujuan dari aplikasi ini adalah menunjukkan bagaimana konsep struktur data dapat digunakan dalam sebuah sistem yang terlihat nyata dan bermanfaat. Pada aplikasi ini kami menerapkan beberapa konsep struktur data, yaitu yang pertama QQ untuk mengatur antrian laporan darurat, terus yang kedua stack untuk menyimpan riwayat tindakan petugas dan fitur undo, terus yang ketiga adalah binary search tree untuk menyimpan dan mencari data posko bantuan, terus yang keempat itu AVL tree untuk menunjukkan bagaimana tree dijaga agar tetap seimbang, terus yang kelima itu binary heap untuk menentukan prioritas bantuan darurat. Belum masuk ke program, kami akan menjelaskan latar belakang aplikasi ini. Di lingkungan kampus, kejadian darurat bisa terjadi kapan saja. Misalnya ada mahasiswa yang pingsan di lapangan, lift yang macet, atau parkiran yang tergenang air saat hujan deras. Jika laporan ini seperti tidak dikelola dengan baik, maka petugas bisa kebingungan menentukan laporan mana yang masuk lebih dulu, tindakan apa yang sudah dilakukan, lokasi posko bantuan mana, yang menggambarkan bagaimana struktur data digunakan untuk mengatur data secara sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu Q. Q adalah struktur data yang menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Artinya, data yang pertama masuk akan menjadi data yang paling pertama keluar. Nah, dalam aplikasi ini, Q digunakan untuk mengatur antrian laporan darurat. Misalnya, ada 3 laporan yang masuk. Pertama, mahasiswa yang pingsan di lapangan. Yang kedua, lift gedung B macet. Yang ketiga, parkiran kampus tergenang. Nah, karena menggunakan Q, maka laporan mahasiswa pingsan akan diproses terlebih dahulu. Kemudian laporan lift macet, lalu laporan parkiran tergenang. Konsep ini cocok karena sistem laporan berjalan secara adil dan berdasarkan urutan kedatangan. Pada kode program, Q dibuat dalam kelas bernama Emergency Q. Di dalam kelas tersebut terdapat beberapa fungsi. Nah, fungsi pertama adalah NQ. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan laporan baru ke antrian. Fungsi kedua adalah DQ. Fungsi ini digunakan untuk mengambil dan memproses laporan yang berada di posisi paling depan. Fungsi ketiga adalah display. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan semua laporan yang sedang menunggu diproses. Fungsi keempat adalah is_empty. Fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah antrean kosong atau tidak. Jika ada laporan masuk, sistem akan menggunakan NQ. Jika laporan ingin diproses, sistem akan menggunakan DQ. Sekarang saya akan melakukan demo bagian Q. Pada menu utama, saya memilih Q antrean laporan darurat. Kemudian saya memilih menu tambah laporan. Saya masukkan contoh laporan pertama. Isinya nama, lokasi kejadian, dan masalah. Lalu saya masukkan laporan kedua, sama seperti yang ada pada yang pertama, nama, lokasi kejadian, dan masalah. Begitupun laporan ketiga. Setelah itu, saya memilih menu tampilkan antrean, ditampilkan sesuai urutan masuk. Sekarang saya memilih menu laporan paling depan. Laporan yang diproses pertama adalah laporan dari Andi, misalnya yang pertama, karena laporan tersebut masuk paling awal. Itulah contoh penerapan prinsip FIFO, first in first out pada Q. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian stack. Stack adalah struktur data yang menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Dalam aplikasi ini, stack digunakan untuk menyimpan riwayat tindakan petugas. Contohnya, setelah laporan diproses, petugas mungkin melakukan beberapa tindakan seperti mengirim tim medis ke lapangan, menutup sementara akses gedung B, menghubungi teknisi lift, mengirim pompa air ke parkiran. Setiap tindakan yang dilakukan akan dimasukkan ke dalam stack. Mengapa menggunakan stack? Karena aplikasi ini tuh memiliki konsep undo tindakan terakhir. Misalnya, petugas salah mengambil tindakan. Tindakan yang paling terakhir dilakukan bisa dibatalkan terlebih dahulu. Pada kode program, stack dibuat dalam kelas bernama action stack. Dalamnya terdapat fungsi push, yaitu menambahkan tindakan ke stack. Kemudian ada
ada fungsi pop yaitu untuk menghapus atau membatalkan tindakan terakhir. Ada juga fungsi display yaitu untuk menampilkan riwayat tindakan petugas. Terakhir ada fungsi is_empty untuk mengecek apakah stucknya masih kosong atau tidak. Jadi stuck ini tuh sangat cocok digunakan untuk fitur riwayat dan undo. Sekarang saya akan melakukan demo bagian stuck. Dari menu utama saya memilih stuck yaitu riwayat tindakan dan undo. Kemudian saya menambahkan tindakan pertama, kirim tim medis ke lapangan. Lalu tindakan kedua, menghubungi keamanan kampus. Dan yang ketiga, tutup sementara akses gedung B. Sekarang saya tampilkan riwayat tindakan. Terlihat bahwa tindakan terakhir berada di bagian paling atas, yaitu menutup sementara akses gedung B. Selanjutnya, saya mencoba fitur undo. Ketika saya memilih menu undo, tindakan yang dibatalkan tindakan terakhir yaitu tutup sementara akses gedung B. Hal ini sesuai dengan prinsip LIFO, yaitu data terakhir yang masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Dengan stuck, sistem dapat menyimpan riwayat tindakan dan membatalkan tindakan terakhir jika terjadi kesalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian binary search tree atau BST. BST adalah struktur data berbentuk pohon di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Aturan utama BST adalah jika data lebih kecil dari root, maka datanya akan masuk ke sebelah kiri. Jika datanya lebih besar dari root, maka datanya akan masuk ke sebelah kanan. Dalam aplikasi kami, BST digunakan untuk menyimpan data posko bantuan kampus berdasarkan kode posko. Contohnya 50 posko utama, 30 gedung A, 70 gedung B, 20 parkiran, 40 kantin, 60 lapangan, dan 80 asrama. Jika root pertama adalah 50, maka kode 30 akan masuk ke kiri karena lebih kecil dari 50. Kode 70 akan masuk ke kanan karena lebih besar dari 50. Kode 20 akan masuk ke kiri dari 30 karena lebih kecil dari 30. Kode 40 akan masuk ke kanan dari kode 30 karena lebih besar dari 30. Dengan susunan seperti ini, proses pencarian data posko bisa dilakukan lebih terarah. Pada program, BST memiliki beberapa operasi dasar. Pertama, insertion yaitu menambahkan data posko baru. Yang kedua ada searching yaitu mencari posko berdasarkan kode. Ketiga ada deletion yaitu menghapus data posko. Keempat ada traversal yaitu menampilkan data dalam urutan tertentu. Traversal yang digunakan dalam program ini ada 3, yaitu yang pertama ada in order, yaitu kiri, root, kanan. Kedua ada pre-order, yaitu root, kiri, kanan. Dan yang terakhir ada post order, yaitu kiri, kanan, root. Pada kode program, BST digunakan kelas BST node dan binary search tree. Kelas BST node digunakan sebagai struktur node yang menyimpan kode lokasi anak kiri dan anak kanan. Sedangkan kelas binary search tree berisi fungsi insert, search, delete, in order, pre-order, dan post order. Sekarang saya akan melakukan demo bagian binary search tree. Dari menu utama saya akan memilih yang ketiga BST data posko bantuan. Kemudian saya menambahkan beberapa data posko. 50 posko utama, 30 gedung A, 70 gedung B, 20 parkiran, 40 kantin, 60 lapangan, dan 80 asrama. Setelah data dimasukkan, saya mencoba mencari posko dengan kode 60. Sistem akan mencari dari root. Pertama dibandingkan dengan 50 karena 60 lebih besar dari 50, maka pencarian bergerak ke kanan. Kemudian dibandingkan dengan 70 karena 60 lebih kecil dari 70, maka pencarian bergerak ke kiri. Akhirnya datanya akan menemukan 60 yaitu lapangan. Selanjutnya saya akan menampilkan traversal in order. Jadi pada traversal in order, data akan ditampilkan dari kode terkecil sampai yang terbesar. Jadi hasilnya itu 20 parkiran, 30 gedung A, 40 kantin, 50 posko utama, 60 lapangan, 70 gedung B, lalu 80 asrama. Ini membuktikan bahwa BST dapat menyimpan data secara terstruktur berdasarkan kode. Selanjutnya adalah AVL tree. AVL tree merupakan pengembangan dari binary search tree. Perbedaannya, AVL tree selalu menjaga agar pohon tetap seimbang. Pada BST biasa, jika data yang masuk berurutan, tree
tree bisa menjadi berat ke satu sisi. Contohnya jika ada data yang masuk 10, 20, dan 30, maka bentuk tree akan condong ke kanan. Jika tree terlalu condong, proses pencarian bisa menjadi lambat, hampir seperti mencari data pada list biasa. AVL tree mengatasi masalah ini dengan melakukan rotasi. Dalam program kami, ada 2 rotasi yang akan ditampilkan, yaitu right rotation dan left rotation. Right rotation digunakan ketika tree berat ke kiri. Contoh datanya 30, 20, 10. Sebelum rotasi, bentuknya akan seperti ini. Induknya 30, lalu anak kirinya 20. Induknya 30, lalu anak kirinya 20, dan anak kirinya lagi 10. Lalu setelah dilakukan right rotation, bentuknya akan menjadi 20, induknya 20, anak kirinya 10, dan anak kanannya 30. Kemudian left rotation digunakan ketika tree berat ke kanan. Contoh datanya 10, 20, 30. Sebelum rotasi, induknya itu 10, terus anak kanannya itu 20, dan anak kanannya lagi 30. Terus setelah left rotation dilakukan, induknya itu 20, anak kirinya 10, dan anak kanannya 30. Dengan rotasi ini, tinggi tree menjadi lebih seimbang dan pencarian menjadi lebih efisien. Sekarang saya akan menjelaskan demo AVL tree. Dari menu utama, saya memilih AVL tree, yaitu demo rotasi keseimbangan. Program pertama menampilkan kasus right rotation dengan data 30, 20, 10. Karena tree menjadi berat ke kiri, maka program melakukan right rotation pada node 30. Hasil pre-order setelah seimbang adalah 20, 10, 30. Selanjutnya, program menampilkan kasus left rotation dengan data 10, 20, 30. Karena tree menjadi berat ke kanan, maka program melakukan left rotation pada node 10. Dari demo ini, terlihat bahwa AVL tree menjaga tree agar tidak terlalu miring ke satu sisi. Yang terakhir adalah binary heap. Binary heap adalah struktur data berbentuk pohon binar yang memenuhi aturan heap. Dalam aplikasi ini, kami menggunakan max heap. Max heap berarti data dengan nilai terbesar akan berada di posisi paling atas atau root. Pada aplikasi kampus emergency response simulator, binary heap digunakan untuk menentukan prioritas bantuan darurat. Misalnya seperti laporan diberi nilai prioritas yaitu 40 sama dengan prioritas sedang, 80 prioritas tinggi, 30 prioritas rendah, 90 sangat darurat, 60 cukup darurat, dan 20 sama dengan rendah. Jika data tersebut dimasukkan ke max heap, maka nilai terbesar yaitu 90 akan berada di root. Artinya laporan dengan nilai prioritas 90 harus ditangani terlebih dahulu. Pada kode program, heap dibuat dalam max heap. Ada fungsi build _heap digunakan untuk membentuk heap dari data acak. Fungsi PV_down digunakan untuk memperbaiki posisi data dari atas ke bawah. Terus fungsi insert digunakan untuk menambahkan prioritas baru. Terus fungsi extract_max digunakan untuk mengambil data dengan prioritas tertinggi. Sekarang saya akan melakukan demo. Dari menu utama saya memilih binary heap yaitu prioritas bantuan darurat. Kemudian saya memilih buat max heap dari data prioritas. Terus saya masukkan data yaitu 40, 80, 30, 90, 60, 20. Setelah dilakukan heap PV, program menyusun data agar nilai terbesar berada di depan. Kemudian saya memilih ambil prioritas tertinggi. Program mengambil nilai terbesar yaitu 90. Artinya laporan dengan tingkat darurat paling tinggi akan diproses terlebih dahulu. Dengan binary heap, sistem dapat menentukan prioritas bantuan secara lebih cepat. Kita akan masuk kesimpulan. Berdasarkan program yang sudah kami buat, dapat disimpulkan bahwa setiap struktur data memiliki fungsi dan penerapan masing-masing. Queue digunakan untuk mengatur antrian laporan darurat berdasarkan urutan masuk. Stack digunakan untuk menyimpan riwayat tindakan petugas dan menyediakan fitur undo. Binary search tree digunakan untuk menyimpan, mencari, menghapus, dan menampilkan data posko bantuan. AVL tree digunakan untuk menjaga agar tree tetap seimbang melalui proses rotasi.
Binary heap digunakan untuk menentukan laporan darurat dengan prioritas tertinggi. Walaupun aplikasi ini masih sederhana dan berbasis terminal, konsep yang digunakan sudah menggambarkan bagaimana struktur data dapat diterapkan dalam sistem yang nyata. Nah, aplikasi ini juga menunjukkan bahwa struktur data tidak hanya sekedar teori, tetapi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti pengelolaan laporan, pencarian data, riwayat tindakan, dan penentuan prioritas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.